Bernadette Soubirous, sebuah dialog. Bernadette, yang artinya Bernarde kecil, lahir 7 Januari 1844 dari keluarga miskin. Ayahnya pengusaha gilingan tetapi bangkrut, sementara ibunya tukang cuci pakaian. Sejak kecil Bernadette selalu sakit. Ia mengidap penyakit kolera dan asma sehingga ia tidak bisa bersekolah. Sakit tidak membuatnya manja atau bebas dari tugas. Ia terus membantu mengurus adik-adiknya. Ia ikut mencari kayu bakar, bahkan menjadi gembala domba. Sampai tibalah hari itu, 11 Februari 1858, di Gua Massabielle di pinggir kota Lourdes. Seorang wanita cantik menampakkan diri padanya. Pakaiannya putih berikat pinggang biru, memegang rosario di tangan, dan 18 kali ia menampakkan diri dan kemudian memperkenalkan diri sebagai akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Wanita ini meminta beberapa hal dari Bernadette, agar sebuah kapel didirikan di situ, agar Bernadette membasuh mukanya dan meminum air dari sebuah mata air kecil di tanah yang penuh becek dan kotor. Berdoa untuk pertobatan. Wanita ini juga tidak menjanjikan kebahagiaan kepada Bernadette selagi hidupnya di dunia ini, tetapi nanti di surga. Akibat semuanya ini, Bernadette makin menderita sakit fisik, terutama sakit karena ketidakpercayaan orang, ancaman penguasa, serta ejekan dan cemooh seolah-olah ia dikatakan gila dan mencari sensasi. Pada usia 22 tahun, ketika Lourdes semakin menjadi tempat ziarah dengan banyak mujizat, ia mengundurkan diri menjadi suster Caritas di Nevers. 13 tahun lamanya di biara ini, sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat tidur karena sakit sampai wafatnya. Sesudah 30 tahun kematiannya, makamnya digali dan ditemukanlah bahwa jenazahnya tidak rusak, tidak busuk, persis seperti ketika dimakamkan. Dan jenazah ini masih tetap demikian keadaannya sampai saat ini di biara Nevers, Suster Caritas, Nevers, Prancis. Saudara, marilah kita mengikuti sebuah dialog dengan Bernadette Soubirous. Bernadette, pemimpin biaramu pernah berkata bahwa rosario adalah doa favoritmu. Kemudian, teman masa kecilmu, Julie Garot, pernah berkata, setiap kali kamu jalan bersama, tanganmu selalu disaku. Entah engkau menggenggam permen, atau kue, ataukah sungguh bahwa engkau tengah berdoa rosario? Oh, aku memegang manik-manik rosarioku di kantung bajuku yang besar. Ya, aku berdoa rosario. Lalu kalau kau memang berdoa rosario, mengapa harus sembunyi-sembunyi? Seringkali baiklah menyembunyikan devosi kita. Jangan dilihat orang. Bisa disalahpahami orang. Oh iya, jika pada malam hari engkau ingin tidur, ambillah rosariomu sambil berbaring berdoalah. Persis seperti ketika kita masih kecil. Kita tidur sambil memanggil-manggil, Mama, Mama, Mama. Begitu ya. Baik, Bernadette. Apa pandanganmu tentang malaikat pelindung seperti yang engkau ajarkan kepada teman sustermu, Suster Vincent? Malaikat pelindung selalu ada serta kita. Mereka penolong kita. Jika engkau melewati kapel atau gereja dan tidak sempat mampir sejenak, mintalah malaikat pengawalmu untuk membawa salammu kepada Tuhan di tabernakel.
Malaikat itu akan menyampaikannya, lalu ia segera berbalik bersamamu, menjagamu kembali. Bagus sekali. Bernadette, ketika kecil engkau tidak bisa membaca, berhitung, dan juga menulis. Tetapi di biara engkau mulai bisa membaca. Katakanlah, buku rohani apakah yang paling engkau suka? Saya menyukai buku Mengikuti Jejak Kristus, juga kitab suci dan buku-buku tentang sakramen Ekaristi dan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Saya suka membacanya berulang-ulang dan membayangkannya serta merasakannya. Bukan main. Bernadette, apakah engkau juga berdevosi, mempunyai devosi kepada orang-orang kudus tertentu? Benar, saya sangat menyukai Santo Yosef, terutama ketika sakitku kian berat. Saya tahu Santo Yosef adalah pelindung orang dalam sakrat maut. Saya juga menyukai Santo Fransiskus Assisi dan tentu saja Santa Bernardus, Santo pelindungku yang sama-sama fans Bunda Maria. Oh iya, saya suka membaca buku-buku tentang orang kudus. Saya suka tahu tentang kekurangan mereka dan bagaimana mereka mengatasinya. Nah, itulah yang akan menolong kita, bukan? Kita dapat meneladani mereka. Baik, Bernadette, katanya engkau berdoa jalan salib setiap hari. Bisakah? Benar, saya selalu membuatnya, atau di kapel ataupun di ranjang sakitku. Dan tahukah kamu, tempat yang paling bagus untuk berdoa atau bermeditasi? Itulah di taman. Sambil membayangkan kau ada di taman Zaitun bersama Yesus atau di bawah kaki salibnya. Kau diam saja dan dengarkan Tuhan berbicara padamu. Baik, Bernadette. Katanya engkau pernah menulis sebuah doa pribadi khusus untuk Yesus yang tersalib. Katakanlah sesuatu. Ya, aku pernah berkata padanya, Yesusku, semoga salibmu bukan hanya kupandang dengan mata dan kupeluk di dadaku, tetapi jauh di dalam hatiku, hiduplah, berdirilah di dalam aku. Salibkanlah aku, hidup-hidup sepertimu, ubahlah aku oleh rahmat Ekaristi untuk dipersatukan denganmu dalam penderitaanmu, sambil merasakan semua isi hatimu dan membawa banyak jiwa-jiwa kepadamu di salibmu. Begitu mendalam, Bernadette. Dan hidupmu, khususnya di biara, memang lebih banyak menderita. Benar ya, sesuai pesan Maria kepadamu, bahwa Bunda Maria tidak menjanjikan engkau berbahagia di dunia ini, tetapi nanti di surga. Sebaliknya, daripadamu diminta banyak tapa, korban, bahkan penderitaan. Lalu, bagaimana tentang sakramen Ekaristi? Kepada Suster Dalias, saya pernah katakan, Suster, Ekaristi adalah nafas hidupku. Tanpa Ekaristi, aku mati. Dan oleh Ekaristi, aku hidup. Dan benar, dari Ekaristi saya menimba kekuatan untuk bertahan dalam damai ketika harus menanggung penderitaan-penderitaan yang tak terlukiskan oleh sakitku. Dan bagaimana mungkin kita tidak menjadi lebih kuat, lebih berani oleh roti dari surga yang menguatkan itu? Bukan main, Bernadette. Ternyata diam-diam engkau banyak memberi nasihat-nasihat pada teman-teman biaramu. Masihkah adakah nasihatmu yang lain? Oh ya, saya ingat.
pada seorang suster yang ditugaskan di rumah sakit, saya berpesan, "Ingatlah, temuilah dan layanilah Tuhan sendiri dalam diri orang malang yang sakit itu. Dan semakin dia itu menjijikan, semakin ia perlu dikasihi." Kan kita adalah suster-suster Karitas, cinta kasih bukan? Suster Bernadette, katakanlah sesuatu lagi tentang penderitaan yang lebih banyak mengisi hidupmu. Kamu bisa melihat saya yang menderita, serentak saya yang tersenyum, yang bahagia, yang menanggung dengan rela dan suka hati. Saya rasakan ada derita manusiawi, serentak sukacita surgawi. Pada hemat saya, penderitaan saat ini berguna untuk surga nanti. Saya siap menanggung segala-galanya demi surga. Luar biasa. Bernadette, dalam diri setiap manusia ada rasa ingin bangga, ingin bersyukur, ingin bersukacita karena sesuatu yang baik. Misalnya karena dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Bunda Maria. Tapi mengapa engkau begitu menjauhkan diri dari rasa bangga, dari rasa terpilih oleh Tuhan dan Bunda? Bukankah menyebut Lourdes adalah menyebut Bernadette? Bukankah merindukan air dari Lourdes yang menyembuhkan adalah identik dengan seorang Bernadette? Kau orang pilihan. Terima kasih. Aku hanyalah sebuah bintang kecil yang pelan-pelan menghilang, mengecil di hadapan mentari sejati yang bersinar. Prosesi-prosesi panjang, untayan lagu dan doa ave, aneka mujizat dan kesaksian iman tidak lagi membutuhkan saya. Bagai sebuah sapu, sesudah tidak dipakai, dia ditempatkan di belakang pintu. Tuhan, berkasihanilah selalu akan daku, pelayanmu yang kecil, yang ingin menjadi pencintamu yang sejati. Aku ingin mengikutimu, aku ingin hidup bersamamu, sendirian dan terlupakan, agar aku bisa lebih mengasihimu lagi dan lagi. Wahai Santa Bernadette, anak sederhana dan suci yang bodoh tak berpendidikan. Kau telah merenungkan dan memperkenalkan Dia yang terkandung tanpa noda dosa. Lalu kau siap mundur untuk bersembunyi di biara Nevers, dan di sana kau melanjutkan tugasmu yang diminta Bunda, berdoa bagi pertobatan. Di sana engkau menjadi tuan rumah yang terus berdoa, bermati raga bagi dunia berdosa. Anugerahkanlah kami juga kesahajaan jiwa dan kerendahan hati untuk mengejar semangat kesucian, kesederhanaan, serta penyesalan dan pertobatan yang akan membawa kami memandang Tuhan dan Bunda Maria di surga.